Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya, kita pada kali ini bisa melanjutkan taklim kita. Kita masih masuk kepada ranah akidah ya, ranah keyakinan kita di dalam Islam ini, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu kita memakai buku pedoman syarah akidah ahli sunnah wal jamaah dengan kitab-kitab yang lain, misalnya kitab tauhid, golongan yang selamat dan lain-lainnya, untuk kita bisa meniti akidah yang benar. Jadi bukan sekedar saya sendiri, saya rangkum saja, saya tidak. Jadi kita bisa membaca dari sumbernya. Jadi misalnya kita nanti ingin memperdalami lagi buku, beli bukunya, kemudian kita baca sendiri. Kalau saya perhatikan buku akidah ahli sunnah wal jamaah yaitu Islam seluruhnya, keyakinannya, mulai dari keyakinan masalah-masalah yang sederhana sampai masalah-masalah yang tinggi sudah ada semuanya di sana. Sehingga kalau kita menguasai itu, mengerti seluruhnya, kita insya Allah agama ini sudah paham. Baiklah ya, kita lanjutkan aja langsung dengan membaca ayat Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 64 sampai 66 ya. 64 66. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang dilarangnya kita main-main di dalam agama ini ya. Kalau kita main-main di dalam agama kita jatuh kepada kekafiran. Jadi di dalam beragama sedikit pun tidak boleh main-main. Monggo Pak Qadar dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعذروا قد كفرتم بعد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Ya, luar biasa sekali Pak Kautsar sudah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ayat 64. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kamu memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kamu akan mengazab. Niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat. Shadaqallahul adzim. Ya, ya. Alhamdulillah ya kita sudah dibacakan ayat-ayat. Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Tatkala berangkat perang Tabuk itu pada main-main, guyonan. Ya, dan orang munafik guyonannya itu sangat buruk sekali. Ya, mereka itu mengatakan bahwa kita orang munafik itu mengatakan sama ini. Kita adalah orang-orang yang mulia dibanding dengan Nabi kita Muhammad SAW yang dia itu hanya seperti kimar begitulah ya. Jadi saya bacakan sedikit ini ya. Andai kata yang dibawa oleh Muhammad itu benar, ia tetap lebih jelek daripada khimar. Nah, jadi dianggap ajarannya Nabi kita itu buruk ya. Yang baik itu adalah mereka orang-orang munafik itu. Tiba-tiba orang mukmin itu mendengar kata-kata mereka itu, orang-orang munafik itu bahwa mereka menghina kepada Nabi, ya. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi, tatkala dilaporkan kepada Nabi, mereka ditanya sama Nabi, benar kamu mengatakan ini, ya. Maka dia sumpah demi Allah, ya, bahwa itu cuma main-main saja, tidak sungguh-sungguh gitu, ya. Maka dari itu di dalam ayat 64 itu yahzarul munafiquna, ya, orang-orang munafik itu takut angtunazala bahwa akan diturunkan alaihim atas mereka surat dan satu surat, ya, tunabiuhum bima fi qulubihim, yang akan membongkar apa yang ada di dalam hati mereka, yang mereka itu sebenarnya membenci kepada Nabi dan mereka membuat kata-kata yang menyakitkan Nabi itu. Dibongkar oleh Allah. Mereka takut ini. Karena mereka yakin bahwa Nabi dapat wahyu ini. Innallaha mukhrijum. Sesungguhnya Allah akan benar-benar nanti membongkar tahzarun, apa yang mereka khawatirkan itu. Yaitu bahwa mereka itu berdusta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diturunkan ayat di sini, wala in sa'altahum. Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka ya tentang kalimat-kalimat yang diucapkan tersebut, bahwa mereka mengejek Nabi dianggap seperti khimar ya, dan seterusnya, ajarannya sama sekali hina yang mulia mereka ini, kemudian kalau kamu panggil, kamu tanya, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya mereka,
layakuluna, ya mereka pasti akan mengatakan innama kunna nakhudu, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau wa nal'ab, dan sekedar bermain-main saja, enggak sungguh-sungguh. Nah, untuk ngisi kekosongan aja. Nah, ngobrol ke sana kemari. Begitu ya. Jadi dia mengatakan tidak menghina Nabi, tidak mengatakan apa-apa, ya namanya orang untuk menghilangkan kesulitan dia sambil ngomong-ngomong, ngobrol ke sana kemari, ya ngobrol saja. Jadi bukan masalah apa-apa katanya gitu, ya. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan nih, ya, kul, katakan kepada mereka orang munafik itu, abillahi, apakah kamu terhadap Allah, wa ayatihi, dengan ayat-ayatnya yaitu Al-Quran, wa rasulih, dengan utusannya yaitu Rasulnya Muhammad SAW, kuntum tastajiun, kalian bermain-main berolok-olok. Maka kita tidak boleh gojlokan itu, ya, dengan menggunakan ayat-ayat Allah atau dengan menggunakan apa yang disabdakan Nabi, ya, karena kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi secara langsung sekarang ini. Maka kalau orang mempermainkan ayat Al-Quran atau mempermainkan sabda Nabi, itu ditegur di dalam ayat ini. Kul, katakan, abillahi, apakah kepada Allah, wa ayati, dan ayat-ayat yang diturunkan, wa rasuli, dan rasul yang diutusnya, kuntum tastajiun, kamu pantas berolok-olok seperti itu, ya. Gak pantas seperti itu berolok-olok ini, ya. La ta'dadiru, janganlah kamu minta atau beralasan, ya, bahwa kamu main-main senda gurau saja. Qad kafartum, sungguh kamu sudah kafir. Jadi orang itu, misalnya gampang, kadang-kadang orang itu diajak Jumatan. Ayo Pak, berkat Jumatan, wes aku titip salaman ini Nabi Muhammad, aku yang enggak Jumatan, ya. Itu kan kurang ajar seperti itu. Atau kata-kata yang lainnya yang menyakitkan itu, ya. Itu. Nanti, ya Pak, ikut ini, ada undangan waliman kemanten, ada. Enggak, besok aja. Kalau Gusti Allah wis mantu, aku sampai mau tekuk. Ini kan main-main, ya, seperti itu. Ya, di zaman PKI itu sudah seperti itu, ya. Buat lakoni Gusti Allah mantu, ya. Mati nih Gusti Allah, katanya gitu, ya. Orang-orang PKI itu ya memang orang-orang yang sudah kurang ajar seperti itu, ya enggak mengherankan, karena di dalam Al-Quran juga seperti itu, ya. Dan Allah menegur betul, jangan sampai kita ayat-ayat Al-Quran atau kita gunakan hadis-hadis Nabi yang sahih itu untuk ejekan aja, untuk mengerjakan perintah Allah Ta'ala, ya. Rasulullah itu loh, tatkala masih hidup saja dihormati dengan berdiri oleh sahabat, tidak mau. Nah sekarang itu, ya, bacaan tertentu itu kalau sudah waktu makhluk yang berdiri semua. Kenapa? Ruhnya Nabi datang, katanya. Siapa yang cerita seperti itu? Jadi membawa cerita-cerita yang tidak ada dasarnya ini, kita mendustakan atas Nabi, ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya dijadikan suatu keyakinan. Maka tidak masalah kita menghormati Nabi sewajarnya saja, ya. Tidak usah berlebih-lebihan sehingga mengangkat Nabi derajatnya sama dengan Tuhan ini, ya. Lata taziru, jangan kamu beralasan. Kalau kafartum, sungguh kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah iman. Jadi main-main ojo itu kafir jadinya. Nakbu, apabila kami memaafkan Allah angto'ifatin, ya, atas sebagian karena mereka itu bertobat kepada Allah, angto'ifatin minkum, di antara kalian nu'adzib to'ifatun dan to'ifatan, dan aku akan menyiksa sebagian lagi, ya, yang mereka tidak bertobat kepada Allah tatkala berolok-olok itu. Bi'annahum, karena sesungguhnya mereka kanu adalah mereka mujrimin, orang-orang yang berdosa, ya. Orang-orang yang munafik, ya, dan orang-orang yang menghina kepada Rasulullah. Maka hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah seperti itu. Baiklah, ya, kita lanjutkan pada materi yang akan kita bahas ini, ya. Kita bahas, namun sebelumnya kita lanjutkan dulu apa yang kita bicarakan tadi, karena ada kaitannya.
yakni syarat-syarat la ilaha illallah tadi sampai yang ketiga, yang kedua. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Pak Tomo punya bukunya? Ada Pak, punya Pak Tomo Ustaz. Pak Tomo punya. Yang apa? Prinsip dasar ya. Iya, Iya, PDI Pak. PDI. Halaman berapa Pak? 62. 62. Syarat ketiga Pak. Syarat ketiga. Syarat Ya. yang ketiga. Ya Ustaz. Dibaca Ustaz. G. Bismillah. Syarat ketiga, al-ikhlas atau ikhlas, yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik dan mengikhlaskan segala macam ibadah hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat ya. Ya sudah, saya jelaskan dulu ya. Jadi syarat pertama tadi ilmu, yang kedua tadi yakin, yang ketiga itu ikhlas ya, murni betul-betul ya, keluar dari hatinya ya, tidak ada muatan selain yang lain, yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotoran syirik. Jadi misalnya menyembelih ya, jangan itu hanya untuk Allah, nazar ya hanya untuk Allah ya. Itu semuanya dipersembahkan oleh Allah, tidak yang lain. Jadi la ilaha illallah tadi wujudkan dengan itu. Allah berfirman, monggo Pak. Allah berfirman dalam surat As-Zumar 23 yang artinya, maka beribadahlah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Ya. Agama Allah itu agama yang dibawa oleh Nabi ya. Jadi bukan yang lain. Fa'budillah, maka bersembahlah Allah atau beribadahlah hanya kepada Allah mukhlishan lahuddin ya, dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Jadi taatnya itu tidak boleh dibagi-bagi ya, Allah Ta'ala itu tidak boleh dimadu ya, dibagi-bagi tidak boleh, cintanya hanya kepada Allah saja. Kalau sampai kita cinta kepada Allah juga cinta kepada selain Allah, maka tidak diterima la ilaha illallah kita kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah ingatlah, ilahi hanya milik Allah, ad-dinul khalis, agama yang murni, yang bersih, yang bebas dari syirik itu hanya agama Allah, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi. Maka terus Allah juga berfirman. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ya, jadi la ilaha illallah itu betul-betul harus diwujudkan dengan ikhlas. Sama sekali tidak boleh terdapat di dalamnya selain hanya kepada Allah Ta'ala. Dan Rasulullah bersabda, mengapa? Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hati atau jiwanya. Ya, coba perhatikan ini kuncinya adalah ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hati atau jiwanya. Ini kuncinya mendapat syafaat. Jadi kita kadang-kadang dapat pengen syafaat, tapi kita masih syirik, ya tidak bisa, ya. Maka dari itu nanti pembatalnya itu dengan kita baca ini kesana akan nyambung nantinya. As'adan nasi, orang paling yang berbahagia, paling beruntung, bisa faati yaumal kiamah, yang dapat mendapat syafaatku besok di hari kiamat, ya, adalah mangqala la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsi, yang ikhlas, tulus ikhlas dari hati dan jiwanya. Ini mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas. Yang keempat, monggo Pak. Syarat yang keempat, as-sidqu atau jujur. Maksudnya mengucapkan kalimat ini dengan jujur disertai pembenaran oleh hatinya. Barang siapa lisannya mengucapkan, namun hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Allah berfirman, ya,
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Iya, ya, itulah juga orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus jujur, ya. Tidak hanya diucapkan mulut saja, hatinya tidak mengakui, ya. Allah memberi contoh orang munafik. Contohnya kayak apa? Wa minan nasi, dan di antara manusia mayyaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami mengucapkan la ilaha illallah, ya, betul-betul itu. Padahal hakikatnya wa mahum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman karena ucapan la ilaha illallahnya tidak jujur. Bukan dari hatinya, cuman dari mulutnya untuk menyelamatkan dirinya. Maka dari itu Allah menjelaskan tujuan mereka mengucapkan la ilaha illallah atau beriman kepada Allah, kepada orang mukmin itu yukhadi'unallah, mereka akan menipu kepada Allah. Dia seakan-akan di hadapan Allah menyatakan la ilaha illallah, juga akan menipu waladina amanu, orang-orang yang beriman, supaya tertipu sehingga mereka tetap dijadikan teman, ya. Wa ma yahda'una, padahal mereka tidaklah menipu ila angpusahum kecuali diri mereka sendiri, wa mayasurun, namun mereka tidak sadar bahwa ucapan perbuatan itu merugikan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang tidak jujur, orang yang rugi, ya, dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah menurunkan satu surat, ya, di dalam Al-Quran namanya surat Al-Munafikun, ya. Surat Al-Munafikun itu di situ menceritakan bagaimana sikapnya orang yang tidak jujur kepada Islam ini, kepada pengabdiannya kepada Allah, kepada ajaran Rasulullah. Dia disebutkan di situ, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu Muhammad, mereka mengatakan ini, ya, nasyhadu, kami bersaksi, innaka la Rasulullah, kamu betul-betul Rasulullah wahai Muhammad. Supaya apa? Wah, supaya menyenangkan ini, ya. Kata Allah, wallahu ya'lamu, padahal Allah memang betul-betul mengetahui, innaka la Rasulullah. Nah, memang kamu itu utusan Allah. Jadi mereka olok-oloknya itu dijawab oleh Allah, ya, memang benar Nabi itu utusan Allah, ya. Kemudian wallahu yashhadu, dan Allah itu bersaksi, ya, yang terjadi, ya, innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu lakadibun, dusta, nek ngomong nggak sesuai dengan apa yang terjadi, ya. Di halaman 64, ya, Rasulullah bersabda, monggo Pak. Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada manusia bahwa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Ya, dengan jujur dari hatinya. Jadi la ilaha illallah jujur. Kalau namanya jujur ya benar, ya. Setelah itu bersihkan sebersih-bersihnya, ya, tentang dampak dari ucapan la ilaha illallah itu dari kesyirikan, ya. Bersihkan sebersih-bersihnya, ya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda lagi di dalam hadis bawahnya, monggo Pak. Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah dengan jujur dan dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan masuk neraka. Iya. Kalau diharamkan masuk neraka, pasti masuk surga lah. Nah, inilah la ilaha illallah itu memang betul-betul merupakan sumber, ya, dari keselamatan pengucapnya. Yang punya la ilaha illallah siapa? Ya hanya orang Islam. Maka dari itu seluruh agama selain Islam nggak ditimbang, nggak dilihat sama Allah Ta'ala. Wala nuqimu yaumal qiyamati wazna. Mereka Allah Ta'ala tidak menegakkan timbangan sama sekali, nggak ditimbang, dilihat aja, dilirik tidak, ya, sama Allah,
sama Allah Subhanahu wa taala dan langsung mereka diambil dilimparkan di dalam neraka. Mereka akan terus ya sampai ke dasar neraka. Itu jaraknya dari permukaan 70 tahun ya baru sampai dasar neraka. Isinya api, semakin ke bawah semakin panas, semakin panas, semakin panas. Syarat kelima, monggo Pak. Syarat kelima adalah al-mahabbah atau cinta. Maksudnya, mencintai kalimat tauhid ini, mencintai yang terkandung di dalamnya, dan segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya. Terus Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. iya, ya mestinya hanya Allah yang dicintai. Ini mereka aja cinta sama Allah. Namanya cinta sama kerisnya, sama jimatnya, ya, sama akiknya, sama semuanya itu. Wah, kalau sudah tanggal 1 Suro, ya, itu harus dimandikan dengan 7 bunga. Dan kemudian dibacakan Yasin, dibacakan Kulhu, dan lain-lainnya. Kelihatannya nampak itu. Ya, campur antara keyakinan syirik dan keyakinan benar baca Yasin, baca kemudian Kulhu, kemudian baca yang lain-lain kan Al-Fatihah sekali betul semua, tapi dicampurkan dengan kesyirikan tadi, tanggal Tausura untuk menghormati kerisnya itu. Maka Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batili. Jangan kamu sekali-kali campurkan ya yang batil, yang hak dengan yang batil. Jadi tidak boleh. Ya, waktaktumul haqqo, bahkan kamu sembunyikan yang hak, ya, yang batil yang dinampakkan. Allah Ta'ala berfirman pada ayat itu, wa minan nasi, dan di antara manusia itu ada saja mayyattakhidhu, orang yang menjadikan, yang mengambil min dunillahi selain Allah, angdatan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, kesirikan. Ada yang berupa keris, ada yang berupa tumbak, ada yang berupa pohon, ada yang berupa makam-makam ya, yang dikeramatkan ini. Ya. Angdatan yuhibbunahum, mereka mencintai apa yang selain Allah itu tadi, tombak, keris, kuburan atau pohon-pohon besar itu ya, yang sebagai sekutu Allah tersebut. Kahubilah, sama cintanya seperti Allah. Karena apa? Pada hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, jam-jam tertentu, dia datang sana. Misalnya datang ke kuburan setiap malam Jumat Legi, ya, kemudian membawa ini dan ini. Kelihatannya sih ya perbuatan yang baik, nanti di sana sedekah. Ya, sebarang sedekah itu untuk yang di dalam kubur itu supaya mendapat barokahnya dan lain-lain sebagainya. Sedekahnya baik, tapi tujuannya adalah ibadah yang tidak ada tuntunan syariat agama. Ya, walladzina amanu, mestinya orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, cintanya betul-betul mendalam kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itulah syarat kelima menjadi al-mahabbah. Harus cinta kepada la ilaha illallah. Hanya Allah. Tidak boleh ya mencintai kepada selain Allah. Terus Pak. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Coba untuk mendapat ampunan dan disayang oleh Allah, maksudnya masuk surga itu betulnya mudah ya. Hanya karena kita tidak tahu jalannya, menjadi kesasar-sasar gak karu-karuan. Apa dikira orang Hindu ya, orang Majusi, orang Nasrani, orang yang tidak kepingin masuk surga, ingin semua masuk surga ya. Apakah Allah Ta'ala membuat surga untuk mereka? Tidak. Ya, tidak membuat. Surga hanya diberikan kepada orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kata Allah Ta'ala, kul, kata-kata kepada mereka ini. In kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, kepengen ketemu Allah nanti di surga, fattabi'uni, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi, akhlaknya Nabi, ya. Syariat-syariat yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau kamu mengikuti apa ajaran yang diajarkan oleh Nabi, ya, maka yuhibbukumullah,
Allah nanti akan cinta kepada kalian. Ya, kita cukup mengikuti sunnah saja. Ya, tidak ada yang lain. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dipraktekkan oleh para sahabat, ikuti itu saja sudah cukup. Ini yang menyebabkan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Kalau sudah dicintai apa? Wa yaghfir lakum dunubakum, akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Mudahnya cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah otomatis, maka akan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu masalah mengampuni itu wah banyak ampunannya. Al-Ghafur, Maha Pengampun, Rahim juga Maha Penyayang. Setelah diampuni dari dosa-dosanya, dimasukkanlah dengan kasih sayangnya oleh Allah Ta'ala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Seakan-akan kalau anak itu berdosa, salah kepada orang tuanya, setelah mereka itu dinasihati, minta maaf kepada orang tuanya, maka kemudian anak itu diberikan sesuatu yang menyenangkan, kemudian ditempatkan pada sesuatu yang menggembirakan oleh orang tuanya. Karena Allah lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Rasulullah bersabda, monggo Pak. Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, maka dia akan mendapat kelezatan iman. 1, apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. 2, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. 3, membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api. Iya, ini coba perhatikan, mari kita tengok ke belakang pada diri kita sendiri. Sudahkah kita memiliki 3 masalah, 3 hal yang sangat luar biasa ini kata Nabi kita. 3 hal itu kalau dimiliki oleh seseorang mukmin, maka iman itu akan terasa nikmat luar biasa. Apa dampaknya iman kan ini? Sudah merasakan nikmatnya iman. Kita mengerjakan perintah Allah sama sekali tidak ada keterpaksaan sedikit pun. Bahkan tatkala datang perintah yang diperintahkan oleh Allah, rasanya gembira. Saat-saat pertemuan kepada Allah itu akan segera terjadi dalam dirinya. Tatkala mendengar kumandang azan subuh, maka segera dengan cepat sekali dia siap-siap untuk segera pergi mendatangi sholat berjamaah. Kalau iman sudah indah, sudah terasa lezat di dalam dirinya. Bangun malam hari, kita sudah tahu-tahu jam 2, jam setengah 3 sudah bangun tanpa malas sama sekali, kemudian mengambil air wudhu, kemudian mengerjakan sholat tahajud. Itu kalau iman sudah meresap ke dalam hati, menghiasi seluruh tubuh kita. Jadi seluruh pembuluh-pembuluh darah kita adalah iman kepada Allah. Ini tandanya seperti itu ya. Salah satu, ada 3. Mangkuna barang kesehatan ada bihi di dalam dirinya wajata bihina halawatal iman. Maka mereka itu akan merasakan nikmatnya iman. Ya, indah dan nikmat iman dalam dirinya. Ya. Yang pertama ada mangkanallahu. Barang siapa yang Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabbu ilaihi, lebih dicintai olehnya mimma siwahuma, dari yang lain. Jadi kita cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah lebih dari semuanya. Ya, coba kita rasakan aja. Sudah kan kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya melebihi yang lain. Ya, jadi barangkali kita cinta kepada Nabi, ya betul. Tapi ya seperti yang diajarkan Nabi, cara cinta jangan berlebih-lebihan. Kemudian Nabi kita dianggap sebagai Tuhan yang bisa menyelamatkan ini dan itu. Ya, Rasulullah itu tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapat izin Allah. Dan siapa yang diberi syafaat juga atas izin Allah. Ini kita harus tahu. Jadi kadang-kadang kita terlalu memperlakukan berlebih-lebihan. Seakan-akan Rasulullah itu bisa bertindak sendiri tanpa seizin Allah. Nah ini kalau Rasulullah masih rodok mupakat. Kadang-kadang orang-orang tertentu yang dianggap soleh itu ya, oleh mereka itu, mereka anggap, waduh, saya sendiri nanti, saya kalau di akhirat pegang sarungnya Mbah Fulan atau Ustadz Fulan atau Syekh Fulan ini saja supaya masuk surga. Ya, karena saya dulu pernah nyantri kepadanya dan seterusnya. Ini tidak bisa, masing-masing harus beramal soleh sendiri-sendiri.
Maka Allah Ta'ala mengatakan, man amila sholihan min zakari wal unsa. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, wa huwa mu'min, dan dia itu syaratnya beriman, ya. Yang kedua, wa ayyuhibba, dan dia mencintai almar'u seseorang, la yuhibbahu, tidaklah mencintainya ila lillah, hanya semata-mata karena Allah. Saya cinta kepada Pak Agus, atau cinta kepada yang lain karena Allah, ya, bukan karena penampilannya yang menyenangkan, bukan, karena Allah. Oleh karena itu kalau kita mencintai istri kita karena Allah, bukan karena istri kita cantik. Kalau kita cintai karena cantik, kalau tua dibuang nanti, ya. Kalau kita cinta karena hartanya, kalau miskin tidak digunakan, cinta karena Allah. Maka ketemu di dunia sampai besok di akhirat, ya. Wa ayat rohu ayauda fil kubri, dan bencinya kembali ke doa kekafiran setelah Allah memberi daya ini, ya. Ba'da an angqadahu lahu, setelah Allah menyelamatkan mindu dari kesyirikan itu, kama yakrahu, sama dengan bencinya ayut dafu, untuk dilemparkan finar ke dalam neraka. Jadi sampean itu umpamanya, ya, disuruh dikasih uang 10 miliar atau berapa itu, ya, kemudian dimasukkan ke dalam kepundan gunung berapi umpamanya, ya, itu aja. Mau enggak? Tentu tidak ada yang mau, berapapun diganti enggak mau. Enggak mau. Begitulah orang-orang yang beriman, yang sudah merasuk ke dalam imannya itu, imannya dibeli berapa saja, disuruh kembali kepada agama yang dulu misalnya atau agama lain, mereka tidak akan mau. Itu Allah sudah menanamkan kepadanya nikmat iman kepada dirinya. Jadi 3 perkara, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya, ya, dan mencintai seseorang semata-mata karena Allah, membenci kembali kepada kekafiran, ya, setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran kesyirikan itu, sebagaimana bencinya dicampakkan ke dalam api yang berkobar-kobar ini. Yang keenam syaratnya, monggo Pak. Ada 7 syarat ini. Syarat yang keenam, al-inqiyad, atau tunduk dan patuh. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat-syariatnya, beriman dengannya, dan berkeyakinan bahwasanya hal itu adalah hak atau benar. Allah berfirman dalam surat As-Zumar 54, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang adab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jadi ini asalnya orang Ustaz, yang saya mohon izin saja ditunggu keluarga ke rumah sakit. Nggih, monggo. Matur nuwun, maaf Pak Agus semuanya. Terima kasih Pak Tomo, terima kasih banyak. Ya, Masya Allah, ya, terima kasih. Ini bisa digantikan Bu Dwi atau Bu Wati, yang dua-duanya yang saya tahu punya bukunya, itu yang lain kan saya nggak tahu. Bu Wati sudah siap tadi, sudah WA saya. Ya Bu Wati, ya, kita gantikan Bu Wati untuk menggantikan ini. Jadi di dalam ini Allah menjelaskan wa anibu, dan segeralah kamu kembali kepada Allah, ya. Ila rabbikum, kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan sekarang berserah dirilah, akuilah segala macam dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan, dan tunduk patuhlah semua peraturan atau syariat yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya. Ini min qabli ayatiyakum, sebelum datang kepada kalian al-adabu, siksa, ya, sumalatung sorun, kemudian kamu tidak bisa ditolong lagi. Jadi kalau sudah tidak segera, tiba-tiba kamu sudah dicabut ruhnya, belum sempat bertobat kepada Allah, maka kalau masuk neraka tidak bisa ada yang bisa menolong, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Allah berfirman, monggo Bu Wati. Siap Ustadz. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.
Khalilnya, ya. Jadi waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik dinan agamanya, miman aslama wajahu, dari orang yang sudah Islam, yang berserah diri, wajahnya itu sepenuhnya dirinya kepada Allah. Wa muhsinun, setelah itu dia dilanjuti dengan senantiasa berbuat baik, ya. Wattaba millata Ibrahim hanifa, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Jadi agama syariat ini, syariat Nabi Muhammad itu syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian ditambah beberapa syariat yang tidak ada di zaman Nabi Ibrahim. Haji, umroh, jumroh, doa, dan lain-lainnya yang banyak ini dari Nabi Ibrahim. Watakhadallahu, dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim khalilan sebagai kesayangannya, kekasihnya. Allah berfirman juga, mengapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Iya, ya, mudah-mudahan ya kita betul-betul ya berserah diri kepada Allah. Di surat Luqman ayat 22 ini, waman, dan barang siapa yuslimu wajahu, menyerahkan sepenuhnya ya wajahnya itu, dirinya, ilallahi, ya, kepada Allah, wa muhsinun, dan dia senantiasa berbuat baik, faqad istamsaka, maka sungguh ia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, pada tali yang kokoh yang tidak mungkin akan putus, ya. Wa ilallahi akibatul umur, dan ya segala kesudahan itu hanya milik Allah yang benar, ya. Ya, mudah-mudahan kita. Syarat yang ketujuh, maka Bu. Syarat ketujuh, al-qabul atau menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari kalimat syahadat ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Barang siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan kepada mereka, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Ya, ini kan kurang ajarnya orang musyrik. Ya, maka itu besok di akhirat itu akan nampak kesalahannya mereka. Innahum, sesungguhnya mereka itu tatkala di dunia ini kanu adalah mereka ini, ya, idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, sembahnya hanya kepada Allah saja, jangan menyamai yang lain, la ilaha illallah, ucapkan yakini, ya, yastabirun, mereka menyombongkan diri, ya. Kenapa? Yang ngajak cuman Nabi, seorang yang yatim, ya, yang tidak mempunyai jabatan apa-apa di Mekah itu. Wa yaquluna, dan mereka senantiasa akan mengatakan, a'inna latariku alihatina, apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami itu, lisairin majnun, untuk memenuhi, mengikuti penyair yang gila, yaitu Nabi Muhammad ini. Jadi seperti itulah, ya, mereka tidak mau menerima la ilaha illallah, maka la ilaha itu harus diterima. Tidak boleh kita ragu-ragu, dan kita juga harus tunduk dan patuh, ikhlas menerimanya, dan syarat-syarat 1-7 betul-betul harus diamalkan, ya. Kemudian yang D, rukunnya sekarang, monggo Bu. Rukunnya hanya 2. Rukunnya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah memiliki 2 rukun, yaitu nafiu, mengingkari, yaitu mengingkari atau menafikan semua yang disembah selain Allah. Ya, jadi kalau kita sudah la ilaha illallah itu sama sekali tidak diizinkan untuk meyakini, untuk mengimani, untuk mempercayai selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, ya. Jadi kalau kita kurban, kita beramal, kita apa saja,
yang mestinya hanya untuk Allah, ya memang untuk Allah saja. Tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain. Ditiadakan la ilah, tidak ada ilah. Ibarat orang mau menanam padi, ya, menanam tauhid itu dibersihkan dulu tanahnya, ya. Tidak ada rumput, tidak ada tetombangan, baru ditanam satu tanaman, yaitu Allah nanti. Maka yang kedua, monggo Bu. Yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, barang siapa yang kufur kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang sangat kokoh, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Iya, inilah. Fama yakfur bitaghuti. Ya. Semua togut itu diingkari. Tidak ada yang percaya satupun. Ya. Jadi dihilangkan semua. Kemudian wa yu'min billah. Kemudian ditetapkan satu keimanan. Ini isbat namanya, menetapkan beriman kepada Allah. Siapa yang la ilaha illallah seperti itu, fakotistamsaka, maka sungguh ia telah berpegang teguh bil urwatil husqa, pada tali yang sangat kuat yang akan menariknya ke surga nanti. Pangfisomalaha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mendengar apa detik jantung kita benar-benar beriman atau cuman pura-pura beriman saja, Allah tahu. Maka jadi jangan coba-coba mulut yang mengatakan beriman tapi hatinya kafir. Orang munafik, ya, innal munafikina fitarkil asfali minanar. Orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, ya. Allah juga berfirman, Bu, yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara mereka yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi begitu, Bu. Allah menjelaskan di surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 36 ini, Allah menjelaskan kepada kita, walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli umatin, setiap umat, rasulan, seorang rasul. Yang rasul itu senantiasa mengajak anikbutullah, sembahlah hanya kepada Allah saja, menetapkan penyembahan hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah segala macam bentuk taghut itu. Taghut itu dukun juga, taghut setan juga, taghut gendruwo, ya, tukang ramal dan lain-lainnya. Hukum-hukum selain Allah itu semua taghut, ya. Faminhum, maka tatkala datang Rasul kepada mereka untuk menyeru kepada la ilaha illallah, menyembahnya kepada Allah itu, faminhum, maka di antara mereka man hadallahu, ada yang mereka menerima ajaran Rasul, maka Allah memberi petunjuk kepadanya. Ya, dia mengikuti jalan yang lurus, ya, akhirnya dia akan disayang sama Allah, nanti masuk surga. Wa minhum, dan di antara mereka man haqqat alaihi dhalalah, ada yang sudah pasti kesesatannya karena mereka menolak ajaran Rasul itu, ya. Fasiru, maka berjalanlah bil arti di muka bumi itu, fangduru, perhatikanlah kaifa kana akibatul mughadzibin, bagaimana dampak buruk celakanya orang-orang yang mendustakan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini sementara untuk ini kita lanjutkan pada akidah, ya. Ini kita, ya, yang bukunya adalah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bu Wati punya, Bu, bukunya? Punya Ustaz, punya. Oke, monggo dibuka sekarang Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, halaman 369. Pembatal-pembatal keislaman. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Oke, monggo pembatal-pembatal keislaman, monggo Bu. 369. Pembatal-pembatal keislaman. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Berikut ini akan kami sebutkan sebagiannya.
Satu, menyekutukan Allah atau syirik, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah, atau menjadikan sesuatu tersebut sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Misalnya berdoa, memohon syafaat, bertawakal, beristighosah, bernadar, menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur, dengan keyakinan bahwa para sesembahan selain Allah itu dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat. Ya, jadi pertama syirik, ya, kesyirikan. Ya, syirik yang sangat bahaya, berkali-kali ditekankan jangan sampai kita terjerumus kepada kesyirikan. Karena kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar, ya, kesesatan yang sangat jauh, ya. Kalau Ibu kembali kepada buku PDI tersebut, ya sedikit ya, kita kembali kepada kesyirikan dan bahayanya, jadi halaman 70 itu, ya, jika bentuk-bentuk ibadah, ya, yang Allah syariatkan kepadanya, dipalingkan kepada selain dari Allah, atau saya secara bersamaan ditujukan kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka itulah yang disebut syirik atau kesyirikan, ya. Jadi supaya kita mendapat pemahaman yang bagus, maka membaca buku ya tidak satulah, ya, supaya kita lebih dapat mengartikan. Di antara bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin, maka Bu Wati dibaca aja halaman 70 itu. Sebentar, yang satu tetap dibuka, nanti saya teruskan sih. Ustaz. Di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain, satu, meminta sesuatu maslahat atau dijadikan dari mudarat bahaya kepada kuburan Nabi, Habib, wali, kiai, dan lainnya, bernadar dan menyembelih hewan untuk mereka. Ya, jadi syirik itu ya meminta suatu maslahat atau kebaikan, atau dijauhkan dari mudarat, keburukan atau bahaya kepada kuburan, kepada nabi, kepada habib, ya, kuburan wali atau kuburan nabi, atau kiai atau pohon atau yang lain. Itulah bentuk kesyirikan yang kita lihat masih banyak. Itu terjadi di antara umat Islam ini yang harus kita berangus, yang harus kita buang supaya kita selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan yang sepertinya, dan meminta perlindungan kepada jin. Iya, ya. Ini kan yang banyak terjadi sekarang. Mempercayai dan mendatangi dukun, ya. Kalau ada sesuatu, ya, apa kesusahan, apa dukun, ya, membawa ini, diminta bagaimana Mbah caranya saya selamat, saya bisa kembali kepada istri saya, sekarang sudah pulang supaya kembali, bagaimana caranya. Seperti itulah gejala-gejala syirik yang ada, yang sekarang merebak di antara kita. Yang ketiga, mempercayai jimat, tongkat, keris, tangkal, susuk kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang, dan lainnya. Iya, terus. 4. Mempercayai jimat. Mempercayai dan menggunakan jampi-jampi pelet, guna-guna, dan lain-lain. Ya, ini kita sudah tahu semua bahwa hal-hal itu tidak boleh. Jangan sampai sekarang kita sudah ngaji sekian jauhnya itu kok masih berbuat seperti itu, ya. Kapan lagi kita sadar? Percuma saja kita melakukan amalnya umroh berkali-kali, ya, kemudian haji, ya, tetapi perbuatan kita, amal kita tidak berubah, ya, seperti zaman jahiliyah dulu itu. Terus syirik merupakan kemaksiatan, mengebu. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, kedoliman yang paling dolim, dan dosa yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Itulah sebabnya maka kesyirikan itu membatalkan keislaman seseorang. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 itu. Maka dibaca, Bu. Okay.
Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan dia mengampuni apa dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Iya. Jadi wa ma yusyrik billahi, yang ujungnya itu barang siapa syirik kepada Allah, faqad iftara itsman adziman, maka ia sudah berbuat dosa yang sangat besar. Maka dari syirik itu ya dosa yang tidak akan bisa diampuni kecuali bertobat. Tapi ada beberapa dosa yang kita itu dengan zikir, dengan wirid, dengan musibah, dengan apa diampuni dosanya. Khusus dosa syirik harus bertobat kepada Allah, dan bukti tobat itu harus sudah dinyatakan sah menurut Allah Ta'ala. Ada lagi surat 4 ya, surat An-Nisa ayat 116, semoga Bu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia atau syirik. Dan dia mengampuni dosa selain dari syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Iya, itulah ya, maka batal Islamnya ya. Kalau dia sampai syirik. Bahkan kita kembali kepada kitab ya, kitab akidah ya. Ini dalam firman-Nya Allah Ta'ala sudah itu. Yang kedua adalah, dan Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Monggo Bu, halaman 370. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang dolim itu. Iya, maksudnya dolim adalah orang syirik. Jadi inilah karena batal sudah Islamnya. Karena dengan syirik, innahu sesungguhnya dia. Orang yang syirik itu, sesungguhnya dia, Allah tidak akan mengampuni ya kepada orang yang syirik itu. Mayu syirik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad haramallahu, maka sungguh Allah telah mengharamkan alaihi atasnya al-jannata surga. Wa ma'wahu, dan tempat tinggalnya adalah an-naru, neraka. Wa malidzalimina min ansar, orang yang syirik, orang yang zalim itu tidak akan ada ditolong, dan dia akan menempati neraka kekal selama-lamanya. Pembatal Islam yang kedua, monggo Bu. Pembatal Islam yang kedua, orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk amalan kekufuran menurut ijma kesepakatan para ulama. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rob. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh azab Rabb-mu itu sesuatu yang harus ditakuti. Ya, jadi ada orang yang menganggap bahwa ada orang-orang tertentu itu dapat dijadikan perantara dirinya dengan Allah untuk memohon sesuatu, mohon keselamatan, ya, mohon supaya mendapatkan ini dan itu, terselamat ini dan itu dijadikanlah mungkin seorang yang dianggap wali, dianggap syekh, ustadz, ya, kiai, atau mungkin pendeta dan lain-lainnya. Maka ini besok di akhirat tatkala mereka itu ya dan menghadap kepada Allah, maka orang-orang itu ditanyakan kepadanya. Kul, katakanlah, ad'u, ya, serulah alladzina za'amtum, yaitu berhala-berhala yang kamu anggap atau orang-orang yang kamu anggap, ya, kamu anggap itu min duni selain Allah, ya, supaya menyelamatkan kamu. Maka ternyata fala yamlikuna kasafat dzurra, ya, maka sedikit pun mereka tidak bisa menghilangkan ya, keburukan itu, ya, kata kecela itu angkum dari kalian, wala takhwila, dan juga tidak dapat mengubahnya atau menghilangkan nih ya sama sekali, ya, tidak dapat memindahkan.
Ulaika mereka itulah para berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu, ya. Alladzina yad'una, yang kamu seru selain Allah itu, yabtaguna ila rabbihim, mereka mengharapkan, mencari jalan kepada Rabb mereka, ya. Al-wasilata, wasilah, ya. Ayuhum, siapakah di antara mereka, akrobu, ya, yang lebih dekat, bisa dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatahu, dan mengharapkan rahmatnya. Jadi kita tidak boleh berdoa mengharap kecuali hanya kepada Allah. Perantara-perantara yang kita anggap bisa itu justru akan membatalkan kita, sahabat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, pembatalan ketiga, monggo. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, baik dari Yahudi, Nasrani maupun Majusi, orang-orang musyrik atau orang-orang mulhid atau ateis, atau selain itu dari berbagai macam kekufuran, atau ia meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, maka ia telah kafir. Ya, jadi hati-hati ya. Kita menganggap sama saja kita dengan mereka itu cuma jalannya yang berbeda. Mereka lewat jalan A, kita lewat jalan B. Nanti sama-sama sampai di Allah. Penciptanya sama. Ya Tuhan ya sama-sama Allah. Nah, kenapa dijadikan bermacam-macam itu? Wong Tuhannya ada satu ya. Ya, sebenarnya Allah tidak menciptakan Tuhan bermacam agama itu bermacam-macam. Agama itu ya satu, Islam. Ya, sejak dulu itu maka Allah Ta'ala berfirman, ingin inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah Islam, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, Islam. Tidak ada agama selain Islam. Itu keyakinan Islam seperti itu. Jadi Tuhannya ya Allah, agama ya Islam, ya agama juga Islam. Maka bagi orang-orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, tidak mengkafirkan saja. Mereka menganggap ya iman sama-sama dengan kita, dia akan masuk surga. Islam sendiri tidak sempurna misalnya, ya. Siapa yang menganggap Islam sempurna, maka dia telah salah katanya. Oh, Nabi aja katanya ada yang mengatakan tidak sempurna. Akhirnya orang yang pidato seperti itu disenangi. Oh, kalau gitu semua tidak sempurna. Islam juga tidak sempurna. Hati-hati dengan ucapan kita, apalagi seorang ustadz yang sudah diikuti banyak orang, hanya Islam. Ya, orang yang tidak mengkafirkan orang yang musyrik, orang yang kafir, atau meragukan kekafiran mereka, ragu-ragu saja, maka batalah Islamnya. Ya. Atau membenarkan, oh nggak apa-apa, ya benar, sama saja. Nanti itu sudah batal Islamnya. Terus Bu. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 3. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Terus. Termasuk juga seseorang yang memilih kepercayaan selain Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekularisme, Masuni, Ba'ats atau keyakinan kepercayaan lainnya yang jelas kufur, maka ia telah kafir. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Surat Ali Imran ayat 85. Baik, sampai yang ketiga saja. Kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Tanda-tanda kekafiran itu masih banyak dan dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau bisa bukunya kita itu banyak ya. Kalau bukunya satu saja, ya apalagi sudah satu tidak pernah dibaca ya. Nanti dari mana ilmunya itu? Ilmu itu didapat ya dari baca. Ya, ternyata ya saya yang dari latar belakangnya itu dari eksakta, dari matematik bisa kok. Ya berarti Bapak semua ini bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Ya, bisa kalau ada kemauan. Ya. Where is their will, their way gitu ya. Apa di mana ada kemauan di situ ada jalan ya. Itu dulu peribahasa bahasa Madura yang pernah kita pelajari itu. Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Pokoknya sungguh-sungguh. Saya kembalikan Pak Agus, monggo Pak Agus.